Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas dari uji kompetensi skema digital marketing brand Amerta. Selanjutnya, ini brandnya dari Amerta. Dan ini juga ada beberapa artikel dari Amerta yang saya pasang di sini. Terus, mungkin saya akan memperkenalkan dulu nama saya siapa. Nama saya Ardian Dwi Saputra, asal dari Universitas Pasundan, jabatan sebagai mahasiswa. Alamat saya di Rancaikek, Kabupaten Bandung. Nama Instagram pribadi Ardian Dwi Saputra underscore. Nama Instagram brand amertans.look dan nomor WA 0821 1578 0725. Selanjutnya ada bisnis profile nih. Yang pertama, nama brand tentunya amertans.com .look. Bidang usaha fashion, jenis brand produksi dan tagline unleash your uniqueness. Selanjutnya, nah, kita kan tadi sudah berbicara tentang nama brand dan jenis usahanya. Nah, selanjutnya ada filosofi brand. Amerta berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya abadi, namun abadi di sini bukan berarti melawan sifat Tuhan, melainkan sebuah simbol keabadian bagi kami Amerta, yang artinya semangat kreatif, pergerakan dan lain-lain yang akan terus abadi, tidak akan pernah padam. Nah, lanjut ada link brand. Link brand ini kita masukkan kategori keempat platform, yaitu Instagram, Shopee, TikTok, dan website. Selanjutnya ada SWOT, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada identitas brand kuat dengan gaya streetwear, modern, dan tagline yang menonjol keunikannya. Selanjutnya ada desain khas dan trendy, cocok untuk anak muda. Terus yang ketiga ada produk unisex, memperhalus segmen pasar. Selanjutnya ada harga kompetitif, lebih terjangkau dibanding brand besar dan berkualitas yang sama. Dan selanjutnya ada penjualan online, memudahkan ekspansi tanpa perlu toko fisik atau toko offline store. Selanjutnya ada weakness, yaitu kekurangan atau kelemahan. Brand awareness masih terbatas, belum dikenal luas di pasar nasional. Terus ada belum banyak review media atau kolaborasi besar, membuat kepercayaan konsumen belum maksimal. Selanjutnya ada produk terfokus kepada kategori tertentu, misalnya hoodie, streetwear, sehingga pasar masih kurang optimal. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, ekspansi di lini produk baru seperti aksesoris, jaket, jeans, atau tote bag, atau bisa juga sneakers. Selanjutnya ada tren, mungkin kita dengar akhir-akhir ini dengan tren bangga produk lokal sedang meningkat, membuat peluang loyalitas pelanggan. Nah, dulu kan sering banyak dari brand-brand luar seperti Uniqlo, banyaklah Pull and Bear, itu juga kan masuk kepada pasar nasional Indonesia. Nah, sekarang banyak anak muda yang ingin menggaungkan tagline, mungkin tren bangga produk lokal. Nah, selanjutnya ada penjualan lintas marketplace dan internasional karena produk unisex mudah diterima di pasar global. Selanjutnya ada threats atau ancaman nih. Yang pertama ada persaingan ketat dari brand luar atau brand lokal internasional seperti Erigo, Think Insomnia, maupun fashion yaitu H&M, Uniqlo, dan Pull and Bear. Selera pelanggan cepat berubah sehingga brand harus tetap adaptif dan inovatif dalam membuat produk atau suatu artikel. Selanjutnya ada biaya bahan baku bisa naik, itu juga mempengaruhi dari kualitas maupun engagement dari sebuah brand itu sendiri. Selanjutnya ada perang harga di marketplace, bisa menurunkan citra brand jika tidak dikelola dengan baik. Karena kita tahu semua
marketplace, Shopee, TikTok, Lazada mungkin itu sekarang kita sedang marak-maraknya battle harga. Jadi siapa harga paling murah mungkin mereka yang menang. Tapi bagaimana suatu brand ini bisa memanage itu semua dengan mungkin dari keunikannya, mungkin dari cara promosi dari suatu brand ini. Selanjutnya ada mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Mungkin kita dari produk dulu. Produk Amerta ini menaruhkan produk streetwear unisex seperti hoodie, jaket, dan set outfit dengan desain modern dan cuttingan boxy yang sedang tren saat ini. Produk dibuat dengan bahan yang nyaman dan kuat serta menonjolkan karakter unik yang sesuai dengan gaya anak muda modern. Identitas desain menjadi nilai utama yang menambahkan atau membedakan brand ini sama brand lainnya maupun nasional ataupun internasional. Lanjut ke price atau harga. Jenis produk: celana, baju kaos, hoodie, kemeja, topi, dan tas. Range harga dari 155.000 sampai kisaran 580 sampai 600.000. Karakter produk mungkin produk Amerta sangat mengusung gaya streetwear seperti hoodie boxy, potongan longgar, dan elemen edgy. Ini cocok untuk gaya sehari-hari anak muda. Keterangan harganya, harga relatif menengah ke atas tergantung dari jenis bahan yang dipakai di setiap artikel Amerta ini. Lanjut ke place atau distribusi. Distribusi di sini dilakukan secara online agar memaksimalkan platform media sosial yang telah ada seperti Instagram, TikTok, dan marketplace. Karena tidak bisa dipungkiri zaman sekarang yaitu zaman digital, semua serba digital. Jadi tidak seperti dulu orang yang membuat brand baju atau apapun itu dia biasanya mempromosikan dari mulut ke mulut. Karena di sini zamannya sudah beda, jadi platform atau dunia digital ini sangat amat diperlukan dan menaikkan engagement dari suatu brand gitu. Jadi ada promosi nih. Promosi dilakukan dengan membuat konten, foto, dan kolaborasi dengan para influencer yang berisi konten tentang OOTD yang dipakai dengan produk konten ini. Dan beberapa campaign dengan konten yang mempresentasikan identitas Amerta agar menarik perhatian dari audiens dan daya tarik anak muda. Jadi sebenarnya promosi ini bisa lebih general, tapi karena Amerta ini mempromosikan brandnya itu melalui TikTok dan Instagram dengan campaign yang mengerucut, itu bisa menarik pasar dari audiensi orang yang suka outfit, orang yang tertarik pada outfit rebel, urban. Inilah jadi promosi dan target pasarnya juga jelas gitu. Selanjutnya ada analisa dari SPT. Analisa SPT yang pertama ada segmenting demografis, yaitu laki-laki dan perempuan unisex, umur 16 sampai 27 tahun. Psikografinya individu yang ingin tampil beda, memiliki identitas visual yang kuat. Geografisnya kota-kota besar dengan anak muda yang modern gitu. Perilaku konsumen responsif terhadap konten visual seperti foto, TikTok, ataupun Instagram. Selanjutnya ada positioning nih. Positioning, Amerta memposisikan dirinya sebagai brand streetwear lokal yang menghadirkan desain modern, unik, dan berkarakter banget nih untuk anak muda yang ingin mengekspresikan jati dirinya melalui fashion. Kita juga membagi 4 poin, yaitu desain yang kesannya dark atau biasa kita sebut gotik. Mungkin kalian kurang tahu desain dark dan gotik itu seperti apa. Mungkin dilihat dari orang-orang
yang berpenampilan beda dan menjadi pusat perhatian oleh masyarakat ketika melihatnya, seperti cuttingan yang agak ke atas dengan potongan-potongan itulah tren saat ini, yaitu gothic ataupun fashion dark ini. Selanjutnya ada identitas visual yang kuat. Selanjutnya ada fokus pada keunikan dan ekspresi diri. Nah, Amerta ini memposisikan bukan hanya menjual brand dan baju, tetapi memposisikan orang-orang yang ingin mengekspresikan dirinya melalui fashion. Karena mungkin orang yang kesannya dia pendiam ataupun itu, dia juga pasti ingin mengekspresikan jati dirinya melalui fashion. Selanjutnya, kualitas bahan yang baik dan harga adaptif. Terus ada targetingnya nih, targeting laki-laki dan perempuan, yaitu unisex, semua bisa, dari umur 17 sampai 25 tahun, yaitu dari anak muda dan muda menuju tua. Ada juga pelajar, mahasiswa, dan Gen Z yang suka fashion, streetwear, dan mengikuti tren gaya hidup, ataupun karena tren tidak bisa dipungkiri itu bakal tetap berjalan, dan gaya fashion anak muda sekarang lebih mengikuti tren kemana tren itu berkelanjutan. Selanjutnya, orang yang ingin berpenampilan beda, yang tidak suka outfit biasa saja. Nah, jadi target Amerta ini bukan cuman terhadap orang biasa saja. Jadi orang yang ingin berpenampilan beda dan menjadi kayak ingin dilihat orang lah. Ini cocok bagi brand Amerta ini. Terus selanjutnya ada kreatif, ekspresif, dan percaya diri. Yang terakhir ada yang menganggap pakaian sebagai bentuk ekspresian diri. Nah, yang tadi saya sudah bilang, orang yang ingin mengekspresikan dirinya melalui fashion. Selanjutnya ada analisa strategi. Yang pertama dan yang pastinya promosi melalui Instagram, TikTok, mungkin website. Itu pun kita juga masih banyak platform-platform lain yang bisa menjadikan bahan promosi atau strategi dari promosi ini. Selanjutnya juga ada mengedukasi konten dengan gaya yang dark agar menarik pasar. Terus ada berkolaborasi dengan para influencer untuk melakukan promosi. Dan selanjutnya ada melakukan branding agar customer trust kepada kita. Bisa disimpulkan bahwa Amerta ini bukan cuman hanya menjual brand, tapi memberikan trust kepada customer agar customer ini percaya pada brandnya dan menjalin kedekatan antara brand dan customer. Terus selanjutnya ada mengadakan aktivasi terstruktur dengan para audiens. Nah, di sini juga Amerta ini hadir dan muncul di permukaan agar lebih dekat kepada audiens yang ingin memakai baju Amerta ini. Contohnya kita ambil dari Adidas. Adidas ini dia mungkin di negara kayak Amerika, Inggris, Adidas ini setiap 1 bulan sekali atau udah 1 tahun sekali dia pasti memberikan 100 piece atau 100 produk gratis yang bisa dipakai untuk semua kalangan di masyarakat sana. Nah, itu juga suatu bentuk aktivitas ekspansi ya, kalau kayak gitu yang saya lihat gitu. Nah, selanjutnya ada membentuk community building. Nah, community building ini bertujuan sebagai Amerta ini merangkul semua audiens atau pasar yang ingin mengekspresikan dirinya melalui fashion, dan dibentuklah community yang dimana community ini akan berjalan untuk lebih ke agar si
masyarakat ini dan si orang-orang ini tersalurkan dan menjadi wadah seperti itu. Selanjutnya ada audiensi personal Amertans look ini, laki-laki dan perempuan jelas, pelajar, mahasiswa dan Gen Z, suka mengekspresikan dirinya melalui fashion dan aktif di TikTok dan Instagram. Selanjutnya ada analisa konten nih. Amerta look bisa membuat konten yang berpeluang masuk FYP. Kuncinya adalah memahami cara kerja algoritma dan referensi penonton. Konten harus relevan dan tren yang sedang ramai, baik dari segi musik, visual ataupun format editing, sehingga penonton yang merasa familiar dan tertarik sejak detik pertama, dan juga bisa menggunakan sistem hook, mengambil 1 dari 2 detik terseru dari video itu agar menarik para penonton agar tetap stay di video kita. Selanjutnya ada dari ini terlihat bahwa fokus untuk bukan hanya menjual pakaian, tetapi membangun mood dan pengalaman visual yang membuat penonton merasa bahwa brand ini berbeda dari fashion lokal lainnya. Penggunaan model, tone warna, tempat, pengambilan gambar, dan gaya editing memberikan kesan urban, muda, dan rebel, atau diutarakan seperti urakan. Selain dengan target konsumen, mereka lebih mengutamakan ekspresi diri dibanding sekedar membeli baju. Selanjutnya ada KOL. Nah, KOL yaitu Key Opinion Leader. Nah, Key Opinion Leader ini membuat brand seperti Amerta juga cocok bekerja sama dengan KOL yang berasal dari komunitas kreatif seperti musisi hip hop, visual artist, content creator, fotografi, atau anak alektif kota besar seperti Bandung atau Jakarta. Di sini juga ada sosok-sosok seperti ini tidak hanya punya gaya hidup yang sesuai dengan nuansa brand, tetapi juga biasanya memiliki audiens yang senada. Contohnya kita influencer. Nah, influencer ini bisa menginfluence target pasarnya dia agar tahu brand dari Amerta ini. Jadi bukan semerta-merta agar banyak yang beli, tapi memperkenalkan dan menunjukkan ke permukaan bahwa Amerta nih yang bisa dikenal dari semua masyarakat atau audiens dari si influencer ini. Selanjutnya ada dari kolaborasi dengan tipe KOL seperti ini bisa membantu brand bukan hanya meningkatkan awareness, tetapi juga memperkuat positioning brand dengan identitas kuat dan berjiwa kreatif. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang brand dengan identitas kuat seperti Amerta ini, sepertinya banyak kompetitor-kompetitor lain selama ini yang ada di Indonesia, tetapi yang paling terbaik atau enggak paling di atas yaitu Amerta, karena Amerta sudah menganalisa kompetitor agar bisa lebih baik. Nah, ketika tidak ada di pasar nasional, kita juga bisa mengekspansi pasar global. Kita juga sudah menganalisa dari brand luar, seperti di China ada seperti streetwear kayak gini gitu. Nah, ini ada hasil analisa penjualan brand. Nah, ini kita bisa lihat dari data penjualan dari Shopee nih. Ada juga dari TikTok. Nah, kita sebutin aja deh revenue atau pendapatan total keseluruhan dari TikTok dan Shopee ada di 230.500.000, menunjukkan performa tinggi dan penjualan stabil selama 30 hari. Terus ada item sold out 818 unit, yaitu mungkin kita perkirakan 27 sampai 28 per harinya dalam 30 hari ini, menandakan permintaan tinggi pada kategori fashion. Revenue unit price rata-rata per item Amerta ini di kisaran 155.000 sampai 580.000, dengan banyak menarik pasar, menunjukkan kekuatan strategi berbasis konten video.
Selanjutnya ada tren pendapatan puncak penjualan pada tanggal kembar dan hari-hari besar gitu seperti lebaran, akhir tahun dan cuci-cuci gudang lah kayak gitu. Selanjutnya ada community event nih. Nih, community event ini Amerta sudah melakukan 2 kali. Yang pertama ada Amageng. Amageng ini bisa disebut seperti uh, kita mengundang para bukan influencer, akan menjadi influencer untuk memakai brand Amerta dan menunjukkan bahwa Amerta ini brand lokal yang akan naik loh. Nah ini dari yang pertama Amageng itu ada di kisaran 1 tahun 2 tahun yang lalu, itu juga berhasil menarik audiens dari si para influencer ini. Contohnya kita membuat campaign memberikan dari 10 content creator ini untuk mengajukan menjadi BA dari Amerta ini dulu. Caranya gimana? Caranya harus mengkomen dari satu postingan video yang dicari komenan terbanyak, itu bisa jadi brand ambassador dari si Amerta. Dengan itu banyak dari pasar luar atau audiens si konten creator ini masuk ke audiens Amerta dan jadi tahu nih Amerta ini brand Bandung yang mengusung tema streetwear. Itu loh yang pertama. Terus yang kedua ada Amertan People Vol 1. Nih, Amerta People Vol 1 ini tidak seperti tadi karena yang pertama dari media sosial, yang selanjutnya ini ada dari langsung face to face. Contohnya kemarin kita membuat dari ada 6 orang yang memakai pakaian Amertan full. Itu juga bisa menarik masyarakat agar tahu dari Amerta ini. Itu juga kita ada di Braga hari Minggu, which is itu Car Free Day, banyak orang datang ke sana, jadi membuat daya tarik secara langsung, tidak cara media atau sosial gitu. Selanjutnya nih, nah ini mungkin ada brand linknya, platform untuk menganalisis tren, mencari di Google, digunakan untuk mengetahui topik yang sedang populer, itu tentang trends Google. Terus aja ada trends Google, alat analisis menjadi media sosial terutama TikTok, Instagram menyediakan insight seperti performa konten gitu. Selanjutnya ada Blogger, platform untuk membuat blog dan website tanpa memerlukan kemampuan memprogram. Selanjutnya ada People plus C yang membuat riset kata kunci. Nah, selanjutnya ada bisnis Google, layanan untuk mendapatkan bisnis agar muncul di Google. Selanjutnya ada Social Blade, performa analisis bertumbuh akan akun media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Selanjutnya ada smallctools.com, situs untuk mengecek keaslian tulisan dengan membranding teks terhadap sumber lain di internet. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.